menyiapkan dulu untuk berdoa sebelum kita mulai belajarnya. Siap dong, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar anak-anak semua hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi grafik Segi kuadrat. Oke. Ada yang masih ingat nggak fungsi kuadrat itu bentuk umumnya seperti apa? Ya, Rani? Kuadrat ditambah X ditambah C sama dengan 0. Oke, bener ya. Jadi kan pada materi sebelumnya Ibu udah ngajarin kalian buat gambar grafiknya secara manual dengan memasukkan nilai X-nya ke fungsi kuadratnya. Sekarang kalian Ibu mau ajarin menggunakan aplikasi GeoGebra. Seperti yang Ibu bilang sebelumnya, apakah udah disiapkan aplikasinya, udah di-download? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu bacakan dulu ya kompetensi dasarnya dalam pembelajaran ini, yaitu 3.5 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. 4.5 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Setelah itu di sini ada indikatornya. 3.5.1 menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. 3.5.2 menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. 3.5.3 mampu menentukan koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat. 3.5.4 mampu menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Setelah itu 4.5.1 menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kita juga ada tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menentukan titik-titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y. Siswa mampu menentukan koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat. Yang terakhir, siswa mampu menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, Ibu udah bacain tujuan pembelajarannya. Sekarang Ibu akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi GeoGebra dulu ya kepada kalian. Dibuka dulu aplikasinya di HP-nya. Oke, sekarang Ibu mau kalian masukkan fx-nya sama dengan x kuadrat udah bisa? Bisa dulu. Kurang 2x kurang 8. Oke. Sama nggak gambarnya sama punya Bu? Sama, Bu. Sekarang kita mau nyari titik puncaknya dulu ya. Caranya kalian ke tools atau peralatan. Setelah itu pada toolsnya itu yang eksternum. Ada? Ada, Bu. Ya, kalian klik grafiknya. Maka ada titik apa di situ? Nah, sekarang kita mau cari titik potong. Sebelumnya ada kan intersect? Ada, Bu. Oke, kalian klik. Setelah itu klik grafiknya. Kalau kalian mau mencari terhadap titik potong terhadap sumbu X, maka kalian klik sumbu X-nya. Ada kan titik potongnya? Ada, Bu. Oke, setelah itu klik lagi grafiknya. Kita mau mencari titik potong terhadap sumbu Y. Oke. Dapat kan ini semua titiknya? Nah, sekarang kan kalau kalian menggunakan aplikasi itu udah tertera kan titik puncaknya itu A, titiknya itu 1,9. Sekarang Ibu mau kalian berpikir dari mana dia udah bisa mendapatkan titik A tersebut. Oke, jadi kan ini kita udah dapat titik potong terhadap sumbu X itu ada B sama C, titik potong terhadap sumbu Y itu ada titik D. Setelah itu titik puncaknya titik A. Kalau kita pakai aplikasi, kita tinggal klik-klik aja kan, dapat titiknya 1,9. Kalian nggak tahu kan rumusnya ini dari mana? Nah, coba kalian lihat gambar ini. Gimana caranya mendapatkan titik A dari titik yang udah ada di sini? Ada yang bisa jawab? Bu. Ya sih. Untuk dapat titik A itu kan dia simetris tuh sama kiri dan kanannya kan.
Nah, jadi kita jumlahkan titik B sama C-nya, terus karena dia di tengah dibagi 2. Oke, berarti rumusnya B tambah C bagi 2 per 2. Oke, bisa dituliskan di depan. Ya. Rumus XP ini kita bisa tulis juga jadi X1 tambah X2 per 2. Nah, dari pelajaran sebelumnya X1 tambah X2 itu kan persamaan kuadrat, itu bisa kita ubah menjadi min per A per 2. Berarti ini kalau disederhanain lagi berarti menjadi min B per 2. Oke, ini berarti kita dapat titik puncak X-nya. Sekarang kita mau mencari titik puncak di Y. Ada yang tahu kita harus apain? Masukin ke persamaan awal, Bu. Persamaan umumnya ya? Iya, Bu. Oke, ada yang bisa ambil di depan? Oke. Ini sudah setelah 2 kuadrat per 4 ditambah dikurang B kuadrat per 2A tambah C kuadrat tambah 4AC per 4A. Dapat? Enak? Udah, Bu. Kasih ya, Bu. Oke, udah apresiasi dulu untuk temennya. Nah, jadi titik puncaknya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang akan dikerjakan per kelompok untuk mencari titik puncak dari soal yang Ibu berikan. Sekarang duduk sesuai kelompok yang udah Ibu bentuk kemarin ya. Ibu. Pertama kalian kerjainnya pakai GeoGebra dulu ya. Kalian cari, terus di situ ada kolom untuk kalian mencari dengan rumus X sama Y-nya. Oke? Negatif B kuadrat ditambah 2F tambah 3. Ya. Ekstrimnya 1 dan 4. Juga. Itu ya, Pak. Tapi 1, 2, 3, 4. Titik yang di X-nya min 1,0, min 1,0, yang satu lagi 3,0. Nah, untuk titik yang di Y-nya 0,3 dan titik ekstrimnya itu 1,4. Coba digambar. Sini. Gambar dari ya, ke 1 ke 3. Taruh yang sebelah mana?
Panjangan kita. Itu coba. Oke. Ini udah bacaan. Untuk yang X-nya tuh berarti dimasukkan ke yang rumus. X-nya berarti X nya tadi min 2 XA tambah XB. Hah? Iya. Iya aja lah. Kedua XA nya berarti min 1. Negatif. Negatif 1 ditambah 2 per 1 untuk Y. B itu min B Negatif kuadrat. B kuadrat B kuadrat tambah 4AC per 4A. Negatif B nya Dua. tadi tambah 3 Kali ini negatif 1. 4 min 4 4 kok 4 negatif 4 kan min B di kuadrat kan negatif 4 negatif. enggak ini Negatif. negatif 4 Kok gitu? iya kan min B kuadrat rumusnya. Min B positif nanya. Iya B Min sama nak masuk di sini. min nya nak Ini masuk aja. di kuadrat kan. Min 16 per 4. Min 4 sama dengan min 4 berarti X XS, YS S, YS dalam kurung sama dengan 1,4 oke. Berapa ini? Oh iya. Titik penjaitan terdapat di 1,4. Titik potong di sumbu Y 0,3, sumbu X min 1,0 dan 3,0. Apakah terdapat garis simetris? Iya. Ya. Garis simetris. Pada Ada sumbu. Y positif nak? Iya benar. Sumbu X positif. Sumbu terhadap garis simetris karena dia membagi dua kurva. Iya. Pada koordinat merah. Di sumbu X tuh artinya itu dia Tengok gambarnya. karena dia itu terdapat Di X positif. Iya kan? 1, 3. Tambah X tambah 1. melengkung ke atas ya. Di 1,6. Gerangan setengah. Titiknya di sumbu Y 1,0 0,1. Iya. Naik ke atas. Berarti untuk X sama XS sama dengan XA tambah XB dibagi 2 dapat 1 sama ini mau potongnya cuma 1.
di sumbu X. Nah, 1 berarti iya. Iya. Karena dia 1,0. iya, berarti udah langsung dapat lah potongannya 1,0. Berarti XS nya 1, nggak usah pakai rumus lagi karena dia nggak memotong 2 sumbu X kan. 1 tambah 0 nak. Per 2 berarti setengah jadinya. Titik puncak. Oke, tambah 1 per 2. Tetap 1 kok. Pakai rumus lain. Iya, dari depan kan min B berdua. Min B itu berarti min 2 kali 1. Oke. ES nya Pakai rumus biasa. oh iya. Itu dikuadratkan min sampai 0 di atas 0 berarti 0 dapat titik puncaknya 1,0 ya. Puncak berapa deh? 1,0. Terus titik potong sumbu Y 0,1 itu sumbu X 1,0 terus Garis simetris. ya berarti dia juga garis simetris nih. Tengok gambarnya. Tengok gambarnya kayak gini. Iya. Ini coba dari si Koko. Yang bisa diangkut. Sudah kok. Itu titiknya masih kecil, yang masih kecil. Itu kan dua. Terus titik puncaknya. Titik puncaknya sama titik potong. Iya. Oke, karena waktunya udah cukup untuk mengerjakan LKPD, sekarang Ibu mau kelompok 1 dulu karena dia ada 5 soal. Jadi yang kelompok pertama itu presentasikan bagian A, C sama E ya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk yang nomor 1A, kami memasukkan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ke GeoGebra dan kami mendapatkan grafik seperti ini. Lalu, ketika kami memasukkan rumusnya, S sama dengan min B per 2A, kami mendapatkan hasilnya adalah 1. Dan YS sama dengan min B kuadrat ditambah 4AC per 4A, kami mendapatkan hasilnya adalah negatif 9. Maka dapat dilihat bahwa titik puncaknya sama, yaitu 1,-9. Nah, dengan tampilan seperti di atas pada gambar GeoGebra, kita dapat mengetahui A, titik puncak itu terdapat di 1,-9, lalu titik potong terhadap sumbu Y yaitu ini 0,-8, lalu titik potong terhadap sumbu X yaitu ada 2, yang pertama adalah 4,0 dan yang satu lagi adalah negatif 2,0. Lalu apakah terdapat garis simetris? Iya, terdapat garis simetris yang
yang membagi dua kurva tersebut. Nah, selanjutnya yang kami cobakan yaitu kami memasukkan fungsi X kuadrat kurang 2X tambah 3 pada GeoGebra. Nah, gambar grafik seperti ini yang kami dapatkan pada GeoGebra. Pada GeoGebra kami juga mencari ekstremum yang telah diajarkan Ibu Guru. Kami dapatkan ekstremumnya di 1,2 dan titik potongnya terhadap sumbu Y di 0,3. Nah, kami membuktikan titik puncaknya menggunakan rumus yang telah kami dapatkan tadi, yaitu untuk S-nya rumusnya yaitu min B per 2A. Kami dapatkan 1 dan YS-nya rumusnya min B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Hasilnya 2. Nah, menggunakan GeoGebra dan penggunaan rumus itu hasil titik puncaknya sama, yaitu terbukti. Nah, dengan tampilan seperti di atas pada GeoGebra kita dapat mengetahui titik puncaknya yang kami dapat yaitu 1,2, titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,3 dan titik potong terhadap sumbu X-nya kami dapatkan pada gambar GeoGebra tersebut tidak terdapat titik potong terhadap sumbu X. Nah, apakah terdapat garis simetri pada grafik tersebut? Iya, terdapat garis simetri yang membagi dua grafik sama besar. Yang selanjutnya yang E yaitu fungsi X sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 6X dikurang 4. Nah, untuk persamaan atau fungsi ini kami masukkan ke dalam aplikasi GeoGebra dan muncullah tampilan grafiknya seperti ini, di mana titik puncaknya yaitu negatif 1,1 dan titik potongnya di 0,4. Kemudian dengan menggunakan rumus yang diperoleh tadi kita mendapatkan X-nya menggunakan rumus negatif B per 2A diperoleh 1 dan Y-nya dengan menggunakan rumus negatif B kuadrat ditambah 4AC per 4A diperoleh negatif 1. Kemudian dengan tampilan seperti di atas pada GeoGebra kita dapat mengetahui titik puncak itu terdapat di 1 negatif 1, terbukti dengan menggunakan GeoGebra dan menggunakan rumus. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,4 itu kita peroleh dari grafik pada GeoGebra tadi. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya tidak ada titik potong terhadap sumbu X karena dia kurva tersebut tidak memotong sumbu X-nya. Kemudian apakah terdapat garis simetri? Iya, terdapat garis simetri yang membagi dua kurva tersebut. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2 sama nggak jawabannya dengan kelompok 1? Sama, Bu. Oke, berarti sisa B sama D. Berarti kelompok 2 silakan presentasikan bagian B sama D ke depan ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari grafik GeoGebra tadi kita peroleh titik puncak terdapat di 1,4, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu berada di 0,3, kemudian titik potong terhadap sumbu X berada di negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian terdapat garis simetris yaitu pada sumbu X positif. Selanjutnya yang soal D yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Setelah kami substitusikan ke GeoGebra dan menggunakan tools yang diarahkan oleh Ibu Guru tadi, maka kami memperoleh titik puncaknya itu 1 dan titik potong terhadap sumbu Y-nya itu 0,1. Setelah kami ujikan dengan menggunakan rumus, benar diperoleh bahwa XP atau di sini dituliskan XS-nya itu 1 dengan memasukkan rumus XS-nya itu min B per 2A
diperoleh 1. Lalu YS-nya atau YP-nya setelah disubstitusikan ke rumusnya yaitu min B pangkat 2 ditambah 4AC per 2A diperoleh 0. Karena di sini tidak ada alasan kami mencari XS-nya itu dengan menggunakan rumus karena di sini titik potong terhadap sumbu sumbu Y-nya hanya 1. Maka dari tampilan ini kami peroleh titik puncak itu terdapat di 1,0, titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,1, titik potong terhadap sumbu X-nya sama dengan titik puncaknya yaitu 1,0, dan apakah terdapat garis simetris? Jawaban dari kelompok kami ya, karena garis simetris terdapat di sumbu X positif. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok kedua. Oke, berarti jawabannya sama kan kelompok 1 sama kelompok 2? Sama. Berarti kalian sudah bisa menentukan ya rumus SP sama YP itu sudah untuk mencari titik puncak. Oke, jadi Ibu mau coba satu orang memberi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya Bu Kresri, coba bacakan. Baik, pada hari ini kan kita mempelajari mengenai titik puncak, di mana titik puncak itu XP dan YP. Nah, XP-nya itu kita peroleh dari titik potong sumbu X, kemudian dijumlahkan dan dibagi 2, atau X1 ditambah X2 per 2. Atau bisa juga kita menggunakan rumus XP itu min B per 2A. Nah, untuk mencari YP-nya, kita substitusikan X yang diperoleh sebelumnya ke persamaan awalnya. Maka diperoleh YP itu sama dengan min B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Nah, selanjutnya kesimpulan ketiga, kita memperoleh sumbu simetris, yaitu sumbu yang membagi 2 grafik tersebut. Oke, beri aplaus untuk Asri. Kembali ke tempat duduknya. Udah selesai ya pembelajaran pada siang hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Berarti kalian belajar menggunakan aplikasi untuk menentukan puncak dari grafik. Oke, sekarang disiapkan ketua kelasnya. Bersiap, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.